Kembali lagi dengan Kak Rini. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, kakak akan mentes semangatnya adik-adik. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Ya, adik-adik masih semangat kan? Ayo, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Tuhanku, bertambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan tentang tema diriku, subtemanya organ tubuhku, dan subtemanya jariku. Ini dia yang dinamakan dengan jari. Adapun nama-nama jari ini adalah yang ini jempol, telunjuk, tengah, si manis, dan kelingking. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, kita akan bernyanyi tentang jariku dalam nyanyi bahasa Inggris, yaitu Family Finger. Ayo, 1, 2, 3. Daddy Finger, Daddy Finger, how are you? Here I'm, how do you do? Mommy Finger, Mommy Finger, where are you? Here I'm, how do you do? Brother Finger, Brother Finger, where are you? Here I'm, how do you do? Sister Finger, Sister Finger, where are you? Here I'm, how do you do? Baby Finger, Baby Finger, where are you? Here I'm, how do you do? Tepuk tangan untuk kita semua. Itulah nyanyi kita dalam bahasa Inggris. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah siap bernyanyi dalam bahasa Inggris. Sekarang kakak ada sebuah cerita tentang keluarga jari. Mari kita dengarkan sama-sama. Suatu hari ada sebuah keluarga jari yang terdiri dari jempol, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Mereka selalu akrab dan tidak pernah menyombongkan diri. Pada suatu hari, si Manis diberi cincin emas oleh juragan. Semua saudaranya pun tahu akan hal itu. Hai Manis, kenapa harus kamu yang dikasih juragan cincin emas itu? Kan seharusnya aku, karena aku yang paling tua dan mendengar perkataan si jempol, setelunjuk pun ikut marah. Tidak jempol, harusnya aku yang mendapatkan cincin emas itu, karena juragan sering mempergunakanku. Akulah yang paling memperguna di antara kalian. Jadi, berikanlah cincin itu padaku sambil merampas dari tangan si Manis. Akulah yang paling memperguna di antara kalian. Jadi, berikanlah cincin itu padaku sambil merampas dari tangan si Manis. Mendengar perkataan si jempol, setelunjuk pun ikut marah. Tidak jempol, harusnya aku yang mendapatkan cincin emas itu, karena juragan sering mempergunakanku. Akulah yang paling memperguna di antara kalian. Jadi, berikanlah cincin itu padaku sambil merampas dari tangan si Manis. Tak lama setelah mereka berdebat, si Tengah pun datang. Hei kalian, cincin itu milikku, mana?
Aku kan paling tinggi di antara kalian, jadi akulah yang berhak yang mendapatkan cincin emas itu. Si Tengah pun merebut cincin emas itu dari tangan si Telunjuk. Kemudian si Tengah pun memakai cincin emas itu. Kemudian si Tengah pun memakai cincin emas itu. Tak lama kemudian, tidak muat di badan aku. Aduh, sakit sekali. Ya iyalah, badanmu segede itu, Tengah, kata si Telunjuk. Coba sini, aku yang memakainya. Pasti bagus dan cantik di jariku. Ya iyalah, badanmu segede itu, Tengah, kata si Telunjuk. Coba sini, aku yang memakainya. Pasti bagus dan cantik di jariku. Seperti si Tengah, si Telunjuk pun kemudian merengek kesakitan. Loh, kok masih tidak muat di badan aku? Sakit sekali. Ternyata kekecilan di badan aku. Coba kamu Jempol. Sini, kata si Jempol. Si Manis hanya terdiam melihat tingkah laku kakak-kakaknya. Sini, pasti aku cocok Sini, pasti aku cocok memakainya, kata si Jempol. Tak lama kemudian, si Jempol pun memakai cincinnya walaupun tidak muat di badannya. Jempol terus memaksanya agar cincin itu masuk di badannya. Aduh, sakit sekali. Ternyata tidak muat di badan aku. Tolong. Kawan-kawan, bantu aku dong. Cincin ini tidak bisa dilepaskan dari badan aku, kata si Jempol sambil merengek. Temannya hanya membiarkan si Jempol kesakitan. Mereka hanya melihat si Jempol kesakitan dan mempertawakan si Jempol. Tak lama kemudian, datanglah adik mereka yang paling bungsu, yaitu si Kelingking. Ya ampun, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak melihat kakak kita kesakitan? Kenapa kalian tidak membantu? Kenapa kalian semua menjadi seperti ini? Mana kita yang dulu, yang selalu... Apa hanya karena cincin itu? Sebelumnya, kita tidak seperti ini. Mana kita yang dulu, yang selalu kompak dan menerima kekurangan? Apakah ayah dan ibu pernah mengajarkan kita untuk menyombongkan diri? Apakah ayah dan ibu pernah mengajarkan kita untuk serakah? Kata Kelingking sambil menangis tersedu-sedu. Pan si Kelingking, kakaknya pun menangis. Adiknya lebih bijak dari mereka. Lalu mereka sadar dan membantu melepaskan cincin itu dari badan si Jempol. Tapi sayangnya cincin itu pun terlepas dari tangan si Jempol dan hilang di pembuangan air. Maaf Jempol, maaf Manis, cincinmu jatuh. Maafkan kakak-kakakmu, tidak bisa mengganti cincin itu. Tidak apa-apa kak. Tidak apa-apa kak, yang penting kita tidak bertengkar lagi karena cincin itu. Aku sayang kalian kak. Kalian lebih berharga daripada cincin itu, kata si Manis, dan mereka pun berpelukan. Baiklah adik-adik, itulah cerita tentang keluarga Jari. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita itu yaitu harta benda itu tidak lebih berharga daripada kekeluargaan.
Harta benda itu tidak berharga dari kekeluargaan. Keluarga itu lebih berharga daripada harta. Nah, yaitu adik-adik, keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai jumpa lagi adik-adik dengan cerita yang lain. Tadi kita sudah siap bercerita tentang keluarga jari. Sekarang kita lanjut dengan menari ya.